Pemirsa Antasena Urban Farming, saya akan menceritakan bagaimana dulu saya mencari tanah merah yang saya pikir itu adalah tanah yang terbaik. Ternyata tidak seperti itu. Di sini dulu ini adalah bangunan ruko untuk kayak pengiriman kilat kayak gitu tuh. Ada LTH, ada paket Cobra dan lain sebagainya, banyak sekali di sini bangunan. Lalu bangunan ini diruntuhkan. Setelah diruntuhkan dikasih tanah huruk seperti ini tanahnya. Ini tanah merah, tanah huruk. Semua dulu nggak ada, tanaman ini nggak ada. Semua ini tanahnya merah semua. Tanahnya merah semua sampai di sana. Sampai di sana semua. Tidak ada satupun tanaman yang bisa hidup di sini. Tidak ada. Itu seperti ini, jadi seperti itu sekitar satu tahunan lebih kalau nggak salah. 1 tahunan lebih. Nah, yang saya kagumi itu adalah prosesnya bagaimana tanaman ini bisa tumbuh. Kalian bisa lihat ini, lihat. Tanaman ini bisa tumbuh di sini. Dan yang di sini tidak. Di sini tidak. Berarti di dalam sini ini tidak ada mikroorganisme yang mendaur ulang menjadi nutrisi. Sedangkan di sini ada. Dulu saya ambil tanah ini, saya bawa pulang untuk saya jadikan media tanam. Dan ternyata tanah ini sangat sulit untuk sembuh. Jadi sangat sulit untuk subur. Butuh waktu sekitar 3-4 bulan. Nah, sedangkan tanah yang berada di sini ini kan sekarang sudah ada tanaman tuh, sudah ada tanamannya. Kalau sudah ada tanamannya gini, berarti di dalam tanah ini ada mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu yang saya heran pada waktu di sini semua menjadi merah tanahnya, pada waktu tanah huruf sampai di sini, itu yang saya heran, dari mana mikroorganisme tersebut sampai di sini masuk ke dalam tanah lalu mendaur ulang tanah tersebut. Itu yang saya heran. Dan inilah organik bekerja. Teknologi yang luar biasa, teknologi yang bagi saya paling canggih di saat ini. Teknologi yang paling canggih. Karena apa? Begitu mikroorganisme itu diturunkan oleh Tuhan ya, pencipta, entah itu dari langit, entah itu dari udara atau bagaimana, saya tidak paham cara mekanisme kerjanya, saya tidak tahu. Tapi tahu-tahu di sini tuh banyak mikroorganisme, dan yang tumbuh, tanaman pertama yang tumbuh itu adalah rumput. Karena rumput itu mampu tumbuh dengan nutrisi yang sangat minim. Lihat di sini. Tanaman ini semua saling tumpuk, saling tindih, tapi semuanya tumbuh dengan subur. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau itu jelas berarti mikroorganisme atau nutrisi yang di dalam tanah itu semuanya mencukupi semua satu tanaman satu nutrisi, seperti itu. Saya akan contohkan, perlihatkan bagaimana mikroorganisme itu ada di dalam tanah. Kita lihat. Tanah ini sampai dalam pun tetap merah warnanya. Tidak ada bedanya. Oke. Saya akan bongkar salah satu tanah yang dari sini. Ini aja ada. Nggak usah jauh-jauh, sini aja. Kalian kan ya, sini ya. Iya. Ini ada tanamannya.
Tanah yang di sini sedikit agak kehitaman. Dan tanahnya ini tidak seperti di situ. Jadi tanahnya ini seperti kayak digenggam sama sama akar. Kalau di situ tanahnya mawur. Ini seperti keras. Nah, jadi tanaman ini mengikat tanah. Dulu tanah ini kalau hujan pasti terseret sampai jalan sana. Tanah ini terseret sampai jalan sana, sampai trotoar yang ada di sana itu penuh dengan pasir seperti ini. Karena apa? Karena memang tidak ada yang mengikat. Jadi tanaman itu mempunyai dua fungsi. Begitu dia tumbuh, karena ada satu mikroorganisme, dua dia mengikat tanah. Mengikat tanah supaya tidak lari kemana-mana. Jadi tanahnya ini tidak longsor, katakanlah seperti itu. Dulu tanah ini sering longsor ke sana. Jadi saya kalau ambil tanah itu kadang-kadang nggak sampai ke sini. Saya cuma di trotoar situ. Itu kan trotoar itu, jalan itu. Trotoar dan itu ada jalan di sana. Lah tanah ini kalau hujan dia longsor sampai ke sana. Ini yang luar biasanya di organik itu seperti ini. Apa salah organik, kenapa mereka ditinggalkan? Saya tidak paham. Padahal organik ini, tahu nggak? Dari tanah yang kering sampai tanah menjadi seperti ini butuh proses ini. Tidak 3 bulan, 4 bulan, tidak. Mungkin 1 tahun, 2 tahun. Lalu manusia kasih pupuk kimia terus dimatikan lagi. Kan sayang seperti ini. Sedangkan untuk menimbulkan bisa tumbuh tanaman kayak ini nggak gampang. Nah, nanti prosesnya kenapa yang tumbuh itu rumput dulu. Rumput ini akan dimakan oleh tanaman, domba, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Dia mengeluarkan kotoran. Kotoran tersebut nanti menjadi mikroorganisme lagi yang lebih banyak lagi, yang akan menyuburkan tanah kembali. Dan begitu seterusnya. Sebenarnya rantai makanan itu sangat dibuat oleh Sang Pencipta itu sangat perfect, sangat sempurna. Hanya kita saja yang sering tidak paham dengan keadaan seperti ini. Kalau di versi organik, mikroorganisme tersebut kita beli atau kita buat, kita bawa ke rumah kita suburkan tanah dengan mikroorganisme tersebut. Kalau di alam, Sang Pencipta lah yang membawa. Begitulah organik bekerja. Jadi mikroorganisme, metode tanam organik itu sangatlah sempurna. Tidak ada yang miss. Semua bisa digunakan dari tanaman, dari akar tanah, dan seterusnya. Begitulah organik bekerja. Jadi seharusnya metode tanam organik ini dikembangkan ke seluruh Indonesia supaya bisa mencegah banjir, bisa menjaga tanah, bisa memperbaiki tanah, bisa tanahnya tidak rusak, tidak keras, dan lain sebagainya. Saya kadang-kadang heran dan juga tidak mampu, hampir tidak mampu memberitahu pada mereka. Saya tidak paham dengan alam pikir mereka itu bagaimana. Demikian para pemirsa Antaséna Urban Farming, sedikit ulasan tentang bagaimana organik bekerja. Salam organik, tetap menanam dan janganlah rusak tanah kita. Sekian dan terima kasih. Cahayu.